Oke, siap. Makasih udah diluangkan waktunya, teman-teman. Selamat malam. Kenalkan lagi, nama aku Selamat. Angga. Jadi aku RK Angkatan 7 Regional 2, tepatnya di Bandung ya. Nah, jadi pada malam hari ini mau sharing-sharing nih soal persiapan LPDP. Jadi LPDP sendiri aku dari PK 124 itu tahun 2017 ya. Dan sampai sekarang cukup banyak bantuin teman-teman buat persiapan LPDP. Apa namanya, terutama anak-anak RK banyak banget yang dulu sharing-sharing bareng untuk belajar gitu ya, untuk persiapan termasuk Mujab juga dulu persiapan bareng, Dion, Hanif dan seterusnya banyak lah. Kita belajar bareng-bareng dulu, nyiapin bareng-bareng dan memang angkatan 7 itu cukup banyak sekali juga gitu yang keterima LPDP. Dan hampir setiap regional pasti ada dan, itu berkat kita belajar sama-sama. Maka dari itu harapannya dengan kita belajar sama-sama kali ini bisa ngebantu teman-teman di semua regional, di semua angkatan tuh lebih banyak lagi yang keterima, LPDP, kayak gitu. Nah, aku mungkin langsung saya screen aja ya teman-teman ya, dari screen yang aku mau coba sampaikan. Boleh. Pertama, kenalan lagi, nama aku Angga, saat ini juga jadi CEO dan juga co-founder dari MySkill. Dulu aku ketua angkatan PK 124, jadi ketua angkatan itu tugasnya kita, manage teman-teman kita, bantu nyelesain berbagai macam isu, kemudian juga manage persiapan PK atau persiapan keberangkatan. Dan, dari sini aku jadi dengar banyak sekali cerita teman-teman ya, teman-teman angkatanku khususnya sehingga entar ketika teman-teman ada banyak case, boleh banget cerita ke aku, boleh banget kita ngobrol-ngobrol karena pengalamannya macam-macam banget yang aku sempat dengar ketika aku jadi ketua angkatan. Kemudian aku tadi lanjut S2-nya di Edinburgh University di UK, ngambil Design and Digital Media, lanjutan S1 aku DKV di ITB. Nah, hal pertama yang sebelum aku mau mulai lebih jauh adalah gambar ini. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah nanti ketika kita nanti berjalan, ketika nanti kita diskusi harapannya nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan receh semacam kayak LPDP syaratnya kayak gimana, LPDP proses seleksinya seperti apa dan seterusnya. Maksudnya harusnya teman-teman RK nggak lagi nanya kayak gitu loh. Maksudnya hal kayak gitu bisa dibaca sendiri di website, bisa dibaca sendiri di, panduan LPDP. Jadi harapannya kita lebih ngomongnya soal strategi gitu ya. Jadi biar teman-teman yang serius nggak kebuang kebuang waktunya sama teman-teman yang beneran masih nanya hal-hal yang terlalu receh, itu. Itu yang pertama. Yang kedua, disclaimer dari aku adalah LPDP itu bukan satu-satunya beasiswa. Jadi beasiswa itu ada banyak banget, hampir semua negara besar tuh ada, dan sebenarnya banyak banget yang jauh lebih mudah ya, kayak di Hungaria tuh katanya mudah banget, Italia juga relatif mudah gitu ya, Australia juga lebih mudah syaratnya. Jadi beasiswa tuh sebenarnya banyak banget. Ada teman-teman RK yang bahkan IELTS-nya tuh nggak sampai 6 tuh, dapat beasiswa di pemerintah Cina. Sekarang dia lagi S3 di Vienna, dapat beasiswa dari pemerintah Vienna juga. Jadi banyak banget cerita-cerita teman-teman dari RK yang mereka nggak terima LPDP, tapi akhirnya strive dengan beasiswa-beasiswa dari eee, pemerintah berbagai negara gitu, atau dari kampus-kampus dari berbagai negara dan dengan keterbatasannya masing-masing tadi ya, kayak termasuk salah satunya adalah mungkin IELTS-nya nggak cukup, mungkin IPK-nya nggak cukup, tuh banyak banget sekarang yang kayak lagi S3 di mana, lagi S2 di mana dan seterusnya. Jadi jangan terpaku cuma sama LPDP, ketika misalkan LPDP nggak dapat ya udah gitu, mungkin nanti bisa dicoba lagi atau sambil nyari beasiswa lainnya. Itu yang aku mau coba tekankan. Ini contoh aja, ini ada beberapa contoh, timeline dan juga daftar berbagai macam beasiswa, tapi mungkin ini subject to change ya teman-teman ya, karena ini aku juga dapatnya dari zaman-zaman aku persiapan LPDP dulu. Aku juga bahkan sampai lupa ini dulu sumbernya dari mana. Jadi, ini dulu beredar lah di kalangan pemburu beasiswa. Jadi entar mungkin teman-teman bisa nyari lagi satu-satu masing-masing tuh bukanya kapan, syaratnya kayak gimana dan seterusnya. Intinya jangan cuma bergantung pada LPDP, intinya di setiap bulan tuh hampir pasti ada pembukaan dan penutupan beasiswa-beasiswa besar dari berbagai negara di dunia. Anggap aja di sini ada 17, sebulan ada 12, maka per bulan minimal ada satu lah gitu loh dari masing-masing negara. Jadi sangat-sangat teman-teman bisa coba. Nah, kemudian ini ada beberapa website juga yang teman-teman nanti bisa dalami lebih lanjut ya. Ada beasiswa untuk lihat berbagai macam contoh, beasiswa yang ada, yang paling atas, kemudian ada website untuk ngelihat contoh-contoh motivation letter, ada website untuk ngelihat ranking berbagai universitas, opsi untuk master dan seterusnya dan sebagainya. Jadi website itu banyak sekali,
tapi ini adalah beberapa website yang paling sering dibuka dan paling sering dicari dan digunakan oleh teman-teman pemburu beasiswa dari zaman aku dulu S1 sampai sekarang. Jadi ketika aku, ask around juga jawabannya masih masih sama gitu. Jadi menurut aku website-website ini mesti sering-sering teman-teman buka, teman-teman sering-sering cari karena ujung-ujungnya akan muter-muter di situ-situ lagi gitu websitenya ya. Nah, lanjut, sebelum aku lanjut lagi, mau sedikit info juga bahwa tiap negara itu punya skemanya masing-masing, karena LPDP kan bicara soal beasiswanya. Sementara tiap negara itu punya skemanya masing-masing. Mungkin kita bisa lolos LPDP tapi kampusnya nggak lolos. Aku punya temen, dia lolos LPDP, tapi dia nggak lolos kampusnya. Udah 2 tahun, 3 tahun dia nggak dapat LOE, akhirnya apa? Akhirnya dia nggak bisa berangkat sama sekali dan besok LPDP-nya angus. Kenapa ya tadi? Karena dia fokusnya ke LPDP-nya doang. Dia nggak ngelihat kampusnya kayak gimana. Maka dari itu, menurut aku kalau persiapan beasiswa, dua-duanya ini mesti seimbang. Seimbang antara mikirin beasiswanya dan juga seimbang antara mikirin kampusnya. Jadi tiap kampus, tiap negara itu skemanya beda-beda. Setahu aku UK itu salah satu yang paling simpel dari segi proses. Aku nggak bilang mudah, tapi simpel dari segi proses. Beda ya? Prosesnya simpel banget, jadi rata-rata kita cuma diminta untuk submit berkas online. Beda sama Jepang, ada beberapa yang minta admission fee, kirim berkas langsung dan seterusnya. Amerika ada berkas, ada wawancara. Australia ada fee, ada berkas dan seterusnya. Ini tiap negara beda-beda. Jadi nggak bisa disamain, nggak bisa lagi dengan pertanyaan kayak, "Kak, kalau kita mau S2, ngontak profesornya gimana?" Nggak bisa juga gitu loh, karena negara-negara kayak di UK kalau kita cuma mau master yang sifatnya TOT atau mau sifatnya kelas biasa nggak perlu ngontak profesor sama sekali gitu loh. Jadi makanya hal-hal kayak gini mesti kita bener-bener dalamin juga. Kita jangan cuma mikirin beasiswanya, kita juga pikirin proses kampusnya akan seperti apa. Oke, itu tadi sedikit pembukaan ya terkait apa namanya, persiapan berbagai macam kampus yang teman-teman perlu perhatikan. Di sini aku mulai mau, deep dive ke berbagai macam persiapan utama untuk beasiswa. Yang pertama, sertifikat bahasa Inggris. Ini yang paling paling sering, orang skip, orang gampangin padahal susah banget. Jadi, pada dasarnya ada banyak sekali jenis sertifikasi. Ada IELTS, ada TOEFL, ada TOEIC. TOEFL pun dibagi lagi, ada TOEFL IBT, ada TOEFL, ITP atau CBT gitu ya, paper gitu kan. Intinya banyak sekali, jenis-jenis sertifikasinya dan teman-teman mesti ngecek dulu, kira-kira kampus teman-teman itu mintanya apa? Apakah mintanya TOEFL, ataukah mintanya IELTS, dan skor minimalnya berapa? Karena kadang di tahun tertentu beda dengan tahun berikutnya. Kadang-kadang lebih tinggi, kadang-kadang lebih rendah. Jadi ini hal pertama yang teman-teman mesti benar-benar siapkan. Menurut aku KTP pertamanya adalah sertifikat bahasa Inggris. Sekalinya ini udah kepegang, udah paling enak bisa kemana-mana gitu loh. Maksudnya perkara nyiapin kampus, perkara nyiapin interview itu jauh lebih gampang lah kalau buat aku daripada kita nyiapin ini semua, nyiapin si TOEFL atau IELTS-nya kalau memang benar-benar belum punya. Nah, satu hal lagi yang tadi mesti diperhatikan adalah tiap negara itu beda lagi kebijakannya. Dan mungkin ini juga ada update ya teman-teman. Aku nggak update sekali sekarang kayak gimana, tapi terakhir aku ngecek AAS itu relatif lebih gampang, TOEFL ITB bisa 500 rata-rata, Monbusho Jepang 550, Fulbright US 550, Korea 500, dan beberapa negara bisa beda-beda. Ada negara-negara yang fokusnya ke IBT, ada negara-negara yang fokusnya ke IELTS. Jadi sekali lagi mesti dicek, sekali lagi mesti dicari tahu, jadi nggak bisa dipukul rata. Oh harus pakai IELTS, oh harus pakai TOEFL ITP dan seterusnya. Tiap negara punya kebijakannya masing-masing dan mesti dicek. Nah, karena aku dulu ngambilnya IELTS, aku mau sedikit cerita dulu strategi aku kayak gimana buat teman-teman yang mungkin lagi nyiapin. Pertama, ini adalah buku-buku yang dulu aku pakai. Jadi, aku cuma belajar di antara buku-buku ini. Pertama aku belajar dari Barron's, IELTS, aku, kelarin berkali-kali, aku bacain berkali-kali. Kemudian Collins bagus banget, aku sangat-sangat saranin dia nge-breakdown dengan rapi antara, writing, listening, reading, speaking, jadi bener-bener di-breakdown dengan sangat-sangat rapi ya di Collins gitu. Kemudian teman-teman bisa buka juga Cambridge. Cambridge ini ada IELTS 1 sampai IELTS 12, kemudian dia breakdown lagi antara common mistakes di IELTS, kemudian grammar for IELTS dan seterusnya. Vocabulary for IELTS dan juga jadi intinya ini beberapa buku-buku yang aku dulu pelajarin
buku-buku yang aku pakai buat persiapan, tes IELTS dan aku sangat-sangat rekomendasikan teman-teman belajar dari buku-buku ini. Nah, terakhir soal IELTS, ini ada beberapa checklist yang aku ingin coba sarankan. Pertama, yang paling utama coba teman-teman pahami dulu, selesaikan dulu yang namanya 16 atau 12 tenses grammar. Jadi benar-benar sampai di luar kepala. Karena sebenarnya mungkin ketika kita awal belajar agak rumit, tapi ketika diulang-ulang lagi tuh sebenarnya simpel banget konsepnya. Cuma itu lagi, muter-muter di sana-sana lagi. Jadi saran aku teman-teman ngelotok dulu di situ, lancar dulu di situ. Abis itu coba mulai dari passive learning. Passive learning itu apa? Kita ngomongin listening. Coba nggak pakai headset. Kenapa? Karena pakai headset tuh jauh lebih gampang. Kalau nggak pakai headset itu jauh lebih susah dan ketika nanti kita tes itu nggak pakai headset. Jadi usahakan nggak pakai headset. Kemudian lanjut ke reading yang masih juga passive. 1 sampai 12 Cambridge dikelarin. Habis itu baru mulai ke yang aktif. Ya ini di poin 3, ini kita mulai coba writing. Writing 1, writing 2, 1 sampai 12 kelarin. Kemudian baru mulai ke speaking. Dan di speaking di sini penting bagi kita untuk punya teman berlatih bareng-bareng. Makanya tadi aku di awal bilang, penting banget bagi teman-teman RK itu belajarnya sama-sama. Agar kita nggak kesepian, agar kita benar-benar bisa dapat feedback dari apa yang kita pelajari. Dan poin sorry. Dan poin 5 yang juga nggak salah penting adalah coba bikin dictionary pribadi. Coba teman-teman bikin kata-kata spesifik, usahakan si level. Jadi bahasa Inggris itu ada A, B, C gitu ya, dan seterusnya. Nah, kata-katanya biar nggak kata-kata yang umum gitu. Kemudian coba teman-teman fokus ke kata-kata sambung, kemudian mikirin complex sentences, kemudian juga kata-kata visualisasi, kata-kata kiasan dan seterusnya. Jadi ini beberapa dictionary yang teman-teman perlu pegang dan perlu benar-benar, direkap dan dipelajari ulang terus-menerus karena ini akan sangat ngebantu sekali untuk teman-teman belajar. Dan ini juga yang dulu aku pakai untuk akhirnya tiap trial tuh skorku rata-rata 8, rata-rata 8,5, 9 dan seterusnya. Karena ini muter-muter sebenarnya di situ lagi gitu loh. Dengan kita lancar ini semua, insya Allah bakal ngebantu teman-teman semua. Oke, itu ngomongin soal IELTS atau persiapan bahasa Inggris. Kedua, yang paling penting bagi aku ketika kita nyiapin besok adalah motivation letter. Kenapa? Karena motivation letter ini jadi core bagi kita. Motivation letter inilah yang akan nanti juga jadi bahan pertimbangan antara kita lolos atau enggak. Motivation letter juga akan jadi bahan antara bagaimana kita menghadapi interview. Kenapa? Karena interviewer kita akan melihat motivation letter kita. Jadi menurut aku motivation letter ini jadi bagian terpenting nomor 2 setelah kita nyiapin yang namanya TOEFL atau IELTS. Nah, di sini aku coba nge-breakdown. Kita mulai dari kerangka dulu. Kita mulai kerangka sebenarnya apa yang mau kita sampaikan. Nah, di sini aku coba bikin kerangka yang alhamdulillah berhasil ngebantu banyak banget teman-teman untuk dapat beasiswa, apapun beasiswanya. Kerangkanya kurang lebih akan seperti ini. Pertama, kita mulai dari perkenalan. Kita kenalan nama, kita kenalan jurusan kita kuliah, kita kenalan kampus kita gitu ya. Kemudian kita jelasin pengalaman apa yang kita miliki, pengalaman terkait apa yang kita miliki. Mungkin penelitian, mungkin lomba, mungkin organisasi, proyek, dan seterusnya. Terserah. Kemudian baru dilanjut dengan kita punya pernyataan ketertarikan. Dan alasan apa kita memilihnya. Misalkan, oh kita memilih dari segi kampus. Oh kita memilih dari segi jurusan. Oh kita memilih dari segi penelitian. Jadi kita kasih tahu kenapa alasan kita. Dan berikutnya, baru tunjukin apa sih yang jadi fokus kita. Misalkan kita kalau mau ngambil risetnya di bidang apa. Kalau kita mau bikin project, final project, kita mau fokus di bidang apa. Atau kalau studi di magister ya fokusnya mau di bidang apa nih. Misalkan jelasin nih alasannya apa, urgensinya gimana, metodenya seperti apa. Sampai terakhir, apa sih rencana kita setelah lulus? Fokus klien kita apa, karir kita mau di mana. Dan pastikan ini seringkas mungkin, cukup 1 halaman aja sebenarnya, nggak usah panjang-panjang. Dan yang paling penting adalah kita menjelaskan semua ini dengan konkret. Jadi nggak cuma asal bilang bahwa, oh kita pengen kuliah di Korea karena Korea bagus. Oh kita pengen kuliah di Jerman karena Jerman negara yang teknologinya maju. Itu terlalu general. Kita nggak membawa data sama sekali. Kita nggak membawa best practice sama sekali. Sebagai contoh, kenapa dulu aku memilih Edinburgh? Karena S1 aku itu di bidang tourism branding. Jadi aku kan anak DKV. Aku dulu punya final project atau tugas akhir kuliahku S1 dulu adalah aku bikin tourism branding Kota Bandung. Levelnya lokal. Dan aku pengen memperdalam ilmuku soal tourism branding dengan ngambil kota yang secara wisata itu bagus banget. Nah, akhirnya ketemulah Scotland dan Edinburgh. Kenapa? 1, Edinburgh itu adalah kota wisata dunia.
dia itu punya satu festival terbesar di dunia namanya Edinburgh Fringe. Yang mana ketika di periode festival tadi warganya itu naik 5 kali lipat. Satu. Kedua, Edinburgh itu dapat penghargaan sebagai kota warisan dunia dari UNESCO untuk dua kategori. Satu, untuk kota tuanya, kedua untuk kota modernnya. Ini jarang banget dimiliki oleh kota-kota di dunia. Biasanya kota-kota di dunia itu dapat penghargaan atau ya dapat award dari UNESCO sebagai kota warisan dunia itu cuma karena dia punya tradisi. Udah gitu. Dia nggak ada award sebagai sisi modernnya. Nah, Edinburgh ini menariknya adalah dia dapat penghargaan sebagai kota tuanya dari tradisinya, tapi dia juga dapat warisan dari kota barunya, kota modernnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Edinburgh ini eh dari segi ekonomi karena festival tadi, dia ekonominya kalau nggak salah waktu itu ditopang sekitar 50% sampai 60% karena wisata. Karena Edinburgh ini nggak cuma ngandelin lingkungan, nggak cuma ngandelin warisan budaya, tapi dia ngandelin aktivasi. Jadi kalau di dunia wisata, kalau kita ngomongin promosi wisata itu terdiri dari 3 hal, teman-teman. Pertama kita ngomongin soal attraction. Pertama kita ngomongin soal sumber daya alamnya, misalkan gunung, danau, hutan dan seterusnya. Nah, itu Edinburgh ada tuh, landscape alam. Kedua, kita ngomongin soal budaya, yang mana itu turun-menurun gitu. Edinburgh juga ada. Yang ketiga, ini yang jarang nih, activation. Yakni mereka mengaktifate dengan bikin festival, dengan bikin kegiatan, dengan bikin pameran dan seterusnya. Jadi Edinburgh itu menjahit 3 sisi untuk penguatan pariwisatanya dia. Jadi dia punya alam punya, budaya punya, aktivasi punya. Makanya aku milih kotanya Edinburgh. Satu, dari segi kotanya. Kedua, dari segi universitasnya, Edinburgh University ini peringkat 18 dunia. Kalau waktu dulu aku apply, sekarang udah peringkat 14 dunia. Satu, peringkat kampusnya salah satu yang paling bagus di dunia. Kedua, dari segi art and design, dia itu peringkat top 50 lah di dunia. Sementara FSRD ITB itu waktu itu peringkat 150. Jadi secara peringkat kampus maupun peringkat fakultas dia naik dibandingkan studi aku sebelumnya. Jadi hal-hal kayak gitu yang aku jadiin alasan juga nih bahwa aku nggak cuma milih kampusnya tapi juga milih kotanya, milih environment di mana kita studi. Dan ada beberapa hal lain yang aku coba jelasin kayak misalkan ada beberapa mata kuliah yang menarik banget yang enggak aku temuin di kampus-kampus lainnya. Kenapa? Karena jurusan yang aku ambil itu adalah desain and digital media. Jadi nggak cuma ngomongin DKV, desain, tapi juga desain di sisi media digital. Jadi kita ngomongin soal animasi, kita ngomongin soal iklan, kita ngomongin soal UI, UX, desain website, aplikasi dan seterusnya. Jadi VR, AR dan seterusnya. Jadi kita ngomongin desain itu sebagai sebuah teknologi terbarukan. Desain itu nggak cuma soal logo, nggak cuma soal brosur, nggak cuma soal spanduk. Jadi makanya dari itulah ini yang aku coba kembangkan. Soal alasan kenapa aku memilih. Kemudian soal yang berikutnya, soal rencana penelitian atau rencana fokus studi. Fokus studiku adalah aku mau coba ngebuat tourism branding tapi buat Edinburgh-nya. Ingat nggak? Jadi S1 aku bilang bahwa aku fokus tourism branding Kota Bandung. Nah, tugas akarku tuh rencananya soal Edinburgh dan itu akhirnya kejadian, diterima, di-approve, dan itulah yang aku jadiin bahkan buat disertasi aku alias tugas akhir buat S2 gitu loh. Kita bikin tourism branding Kota Edinburgh dengan berbagai macam pendekatan-pendekatan studi dan desain yang agak kompleks gitu loh. Jadi itu yang bener-bener menurut aku banyak orang-orang tuh miss-nya di sana. Banyak yang miss-nya tadi alasannya cuma karena hal-hal yang terlalu general, kampusnya bagus kek, negaranya bagus kek, atau alasan setelah mereka lulus itu juga terlalu general, kayak misalkan ingin berkontribusi buat Indonesia, ingin berkontribusi buat pendidikan dan seterusnya, kadang-kadang nggak jelas sama sekali. Aku dulu punya temen, dia alasannya simpel banget. Jadi dia itu anak Padang, Universitas Negeri Padang, UNP, dia adalah asisten dosen, asdos, di Fakultas Hukum, Universitas Negeri Padang. Nah, di sana, dia itu waktu kuliah, dia suka banget sama mata kuliah hukum internasional. Suka banget sama mata kuliah hukum internasional. Tapi dosen-dosennya itu nggak ada yang dari hukum internasional. Kebayang nggak? Jadi ada mata kuliah di fakultasnya soal hukum internasional, tapi yang ngajarnya udah dosen-dosen umum gitu loh. Dosen-dosen hukum yang umum lah katanya. Nggak yang fokusnya di hukum internasional. Makanya dia ingin kuliah ke Belanda, belajar hukum internasional agar dia bisa balik sebagai dosen di UNP, melanjutin di Astus tadi,
dan ngajar mata kuliah hukum internasional dan itu diterima. Kebayang nggak? Jadi simpel banget kan, nggak yang terlalu muluk-muluk. Dia cuma ya udah gitu loh. Dia balik ke tempat dia bekerja gitu. Dia udah jelas juga bakal diterima, dia udah jelas juga bakal welcome, dia nunjukin surat dari dekanatnya bahwa ketika nanti dia kelas studi dia bakal bisa balik dan ngajar mata kuliah hukum internasional gitu loh. Jadi hal-hal yang sederhana kayak gitu justru yang kita butuhkan. Karena seringkali kandidat-kandidat itu jatuhnya di hal-hal yang terlalu muluk-muluk, terlalu favifu lah. Nah, yang detail-detail gitu kita mesti coba seimbangkan. Maka dari itu, aku biasanya menekankan pada skema ini, teman-teman. Skema problem solution, simple lah. Jadi di awal kita ngomongin kondisi kita saat ini gimana. Jadi satu, fokus keilmuan kita apa, kita punya penelitian apa misalkan, kita punya proyek apa misalkan gitu ya. Kemudian mungkin kita pernah ikut kompetisi apa, punya minat apa, intinya kita jelasin kondisi kita kayak gimana. Kedua, dari kondisi ini kita punya gap, karena kita punya tujuan besar di masa datang. Kita mungkin punya solusi yang mau kita buat, kita mungkin pengen mengerjakan sesuatu tapi skill atau keahlian yang nggak cukup, kita pengen ngejar suatu posisi tapi ternyata posisinya butuh knowledge yang lebih luas gitu ya, atau kita pengen berkontribusi tapi kita belum punya resource-nya misalkan, maka kita butuh studi. Jadi ketika kita merancang sebuah narasi, itu kita jelasin narasinya bahwa studi ini untuk menutupi sebuah gap. Studi ini untuk melengkapi sebuah gap agar kondisi impian tadi bisa tercapai. Jangan sampai kita bilang bahwa studi ini adalah sebuah tujuan. Kebayang nggak? Jadi studi adalah sebuah jembatan, bukan sebuah tujuan. Nah, ini yang kadang-kala orang-orang pada miss. Dia menganggap dia ingin studi itu buat dia bangun network, dia biar lebih pintar, dia biar lebih jago, dia mau ngebanggain orang tuanya, nggak ada yang peduli. Yang kita peduli sebenarnya kondisi impian itu apa. Sehingga kondisi impian tadilah yang dibutuhkan untuk kita harus lanjut studi lagi. Ini kuncinya di sini, teman-teman. Gitu ya. Nah, maka dari itu, kalau aku coba breakdown, pertama, coba cari tahu, sebenarnya sekarang teman-teman tuh refleksi lagi, sekarang tuh teman-teman lagi belajar apa? Atau teman-teman punya aktivitas apa, punya prestasi apa terkait keilmuan ini? Kedua, teman-teman lihat permasalahan apa sih gitu ya, terkait sama bidang teman-teman sekarang, sehingga lanjutkan teman-teman untuk lanjut S2. Oleh karena itu, teman-teman hubungin kampusnya kemana, tujuannya apa, alasannya apa, peringkatnya gimana. Jadi jangan asal sampai kita ya udah yang penting kuliah ke luar negeri. Nah, itu anti banget. Anti banget. Jangan sampai kita bilang bahwa oh ya udah kita pengen ke luar negeri, yang penting ke luar negeri, itu enggak banget. Kemudian lanjut ke apa sih kelebihannya dari kampus yang kita benar-benar tuju gitu ya. Apa sih yang kita mau kejar? Apa yang dipelajari, kurikulumnya gimana, mungkin sistem belajarnya gimana, nanti selesainya berapa lama. Jadi kita breakdown juga ketika kita nanti bikin rencana studi gitu ya, sedetail mungkin. Sampai nanti di sana kuliahnya ngapain aja, kenapa kita ngambil itu, sampai terakhir setelah studi kita mau ngapain, ilmu yang kita dapetin mau dipakai buat apa. Jadi kalau bikin dokumen untuk rencana studi atau study plan, sama juga flow-nya. Kita mesti lihat nomor 2, permasalahannya apa yang ada di bidang kita sekarang, yang ada di ruang kita sekarang, sehingga mengharuskan kita untuk lanjut studi. Kemudian, kenapa kita mau ke sana? Apa kelebihannya dibandingkan sama yang lain? Makanya bener-bener kita tuh mesti bisa compare gitu loh. Karena kalau kita bikin rencana studi tapi kita nggak compare, tandanya kita mentah aja gitu loh. Nggak jelas kenapa kita milih A dibandingkan milih B. Nah, ini ada beberapa hal yang kita mesti benar-benar perhatikan. Satu motivation letter itu dipakai untuk satu tujuan. Kedua, ambil bagian penting aja dari CV kita, jangan diambil semuanya. Ketiga, dibuat secara runtut dan sederhana, nggak usah aneh-aneh. Keempat, original dan jadi diri sendiri. Jadi jangan muluk-muluk, jangan ngikutin gayanya orang, fokus sama gayanya teman-teman sendiri. Nah, ini yang paling penting juga. Apa yang mesti dihindari? Satu, hindari kalimat-kalimat retoris. Kayak kita ngomongin untuk Indonesia lah, kemerdekaan lah, apa itu terlalu melangit-langit tuh sama sekali kita mesti hindari. Biasa aja. Sebiasa aja itu. Sesimpel itu. Nggak usah aneh-aneh. Kedua, hindari cuma copy paste CV. Ketiga, hindari hal kayak grammar error atau typo. Keempat, yang paling penting juga, hindari alasan yang terlalu general. Hindari alasan yang terlalu general. Karena kalau nggak, ntar bakal ketahuan. Oh ya, ternyata dia pengen kuliah ya simply karena dia pengen keluar negeri aja.
Dia pengen ini karena dia pengen jalan-jalan aja. Itu bener-bener mesti dihindari sama teman-teman ya. Jangan sampai kita ke sana. Kayak gitu. Oke? Lanjut ya. Lanjut. Berikutnya adalah apa namanya? Reference. Reference itu adalah surat rekomendasi. Surat rekomendasi bisa dari dosen kita, bisa dari atasan tempat kita bekerja, bisa dari mana-mana, terserah. Kalau aku dulu referensinya satu dari atasanku, deputi di Bekraf, pada waktu itu aku dulu di Bekraf. Yang kedua dari Kaprodi. Dari Kaprodi waktu aku studi S1 di ITB. Nah, ada beberapa hal yang kita mesti perhatikan ya. Satu, konten. Usahakan pakai kop surat yang resmi. Jangan sampai kop surat kita nggak resmi, pastikan bener-bener dokumennya itu jelas gitu ya. Yang kedua, jelasin di apa namanya reference letter tadi, identitas mereka siapa, kenal berapa lama, kenalnya sebagai apa, kenalnya di mana gitu ya. Kemudian apa yang kita kerjakan. Mereka tuh ngeliat kita tuh sebagai apa, kita tuh ngapain aja. Kemudian bagaimana sih prestasi kita, bagaimana kinerja kita berdasarkan penilaian beliau ini. Jelasin lagi pandangannya secara general tuh kayak apa dan kenapa mereka merekomendasikan. Jadi mesti benar-benar di step dengan jelas ada kalimatnya bahwa mereka tuh merekomendasikan kita dan kenapa rekomendasikan. Terakhir, ngasih kontak information. Ini yang paling penting. Jangan sampai nggak ada kontak information karena pihak kampus atau pihak beasiswa seringkali akan ngecek ke pihak pemberi referensinya. Pemberi referensinya. Jangan sampai pas dicek ternyata bohong gitu loh. Nah, sumbernya bisa siapa? Bisa banyak banget. Bisa dosen pembimbing, bisa kaprodi, bisa atasan tempat bekerja. Dan biasanya mereka kan sibuk, maka dari itu biasanya kita akan diminta bikin template terlebih dahulu atau draft terlebih dahulu. Nah, satu hal yang mesti diperhatikan, kalau kita meminta dari dosen pembimbing atau kaprodi atau dosen lah, pastikan kalau bisa dia memiliki title yang lebih tinggi daripada jenjang studi yang kita mau lamar. Kebayang nggak maksudnya? Misalkan, aku mau lamar S2, tapi yang rekomendasiin aku dosen yang juga masih S2. Itu akan agak patah banget, kebayang nggak? S2 ngerekomendasiin S2 ngapain gitu loh. Makanya dulu aku minta rekomendasinya bukan dari dosen pembimbing. Aku minta rekomendasinya dari kaprodi. Kenapa? Kaprodiku udah S3. Jadi ketika aku mau S2, rekomendasinya S3 gitu loh. Dan biasanya teman-temanku yang mau S3 direkomendasinya sama level profesor. Kebayang nggak? Jadi kita mesti ngelihat sebenarnya siapa ya rekomendasiin kita ya? Siapa yang mau bantuin kita ya? Sehingga hal inilah yang akan ngebantu kita teman-teman. Kenapa kita mesti direkomendasikan sama dia? Dan siapa juga yang rekomendasiin kita? Nah, hal ini juga mesti sangat-sangat perlu hati-hati. Oke? Ini contohnya. Jadi, di atas anggap aja misalkan ada suratnya, kemudian tujuannya buat siapa, ditulis juga pernyataannya gitu ya, relasinya sama kita tuh sebagai apa, alasannya kayak gimana, kemudian jelasin juga detail dukungannya kayak gimana gitu loh, kita orangnya kayak gimana, sampai terakhir ditulis bahwa mereka benar-benar rekomendasiin kita. Jadi mesti benar-benar di step dengan clear bahwa si A merekomendasikan kita karena A, B, C, D, E. Mesti benar-benar jelas. Oke? Berikutnya akademik CV. Akademik CV sebenarnya nggak akan beda jauh sama CV kita punya, tapi mungkin penting bagi kita untuk menyelaraskan bagian-bagian yang sangat relevan sama studi dan juga bidang kita. Jadi apalagi kita ngomongin S2 ya, jangan sampai kita masukin hal-hal yang sama sekali nggak ada kaitannya sama sekali dengan apa yang kita mau kejar. Itu sih yang benar-benar mesti diperhatikan. Jadi nggak usah aneh-aneh, nggak usah dibuat macam-macam, simple aja. Pastikan semua benar-benar ketulis dengan rapi ya, dari kita ngomongin edukasi, pekerjaan, di mana, title sebagai apa, paradenya kapan, di kota mana, atau mungkin di negara mana. Kemudian poin-poinnya apa. Dan poin-poin di sini jangan sampai kita cuma nulis job description. Kita ngomongin pencapaian. Jadi misalkan kita ngerjain A sehingga mencapai B selama C. Kita ngerjain A sehingga mencapai B dengan cara C. Jadi jangan cuma kayak kita ceritain kita punya job desk. Job desk itu nggak bunyi sama sekali teman-teman. Kita mesti bener-bener nunjukin, nih, kita ngapain? Nih, kita punya prestasi apa? Maka, kalau kita ngomongin CV, content is a king. Kuncinya di kontennya sebenarnya. Mau kita mau desain aneh-aneh,
Tapi kalau kontennya jelek ya jelek aja gitu. Makanya kita mesti perhatikan. Dari mulai nama, kampus, tujuan, dan seterusnya. Kita bagi-bagi section dengan urutan tahun yang jelas, yang rapi. Kemudian kasih periode pelaksanaannya, kasih deskripsinya. Jangan panjang-panjang. Ini contoh umumnya kita biasa pakai 2 halaman gitu ya. Fontnya juga nggak aneh-aneh. Font type-nya juga nggak aneh-aneh, ukurannya juga normal gitu. Dan pastikan hanya memasukkan konten yang terkait. Jangan sampai ada konten-konten yang nggak relevan. Terakhir, hati-hati sama istilah-istilah yang terlalu spesifik. Kayak misalnya kita di kampus nih. Oh, di kampus kita menjadi ketua panitia ABCDE. Orang luar nggak ngerti ABCDE apa. Atau kita menjadi kahim. Kahim apa? Kahim itu apa? Nggak semua orang ngerti. Jadi kita mesti benar-benar menulis dengan clear. Ini tuh apa? Organisasi apa? Tentang apa? Misalkan. Jangan sampai kita ngasih istilah-istilah yang orang umum juga nggak paham. Itu yang benar-benar mesti diperhatikan. Berikutnya soal wawancara. Jadi wawancara di sini adalah satu momen yang menurut aku jadi pembuktian dari semua hal yang kita lakuin tadi. Jujur buat aku sendiri wawancara ini adalah bagian yang paling menyenangkan. Kenapa? Karena kita bisa secara langsung menceritakan diri kita. Karena kalau mungkin tulisan orang bisa mispersepsi, tapi kalau kita ngomong wawancara itu benar-benar clear. Kita butuhnya kayak gimana. Maka dari itu, aku sangat menyarankan bahwa ketika teman-teman nanti wawancara, bawa portofolio. Seperti apa? Misalkan teman-teman nunjukin nih dokumen, iya, dokumen isinya kegiatan teman-teman, prestasi teman-teman, organisasi teman-teman, fotoin aja. Kemudian dokumentasi bahwa teman-teman memilih jurusan yang tepat, mungkin data-data gitu ya. Kalau waktu itu aku nunjukin banyak data. Satu, kenapa pariwisata penting? Karena Indonesia mulai fokus ke pariwisata. Aku tunjukin berbagai macam dokumen-dokumen, artikel-artikel, nunjukin bahwa Indonesia tuh akan fokusnya ke pariwisata. Kedua, aku nunjukin juga data-data Edinburgh tuh kayak gimana sebagai sebuah kota wisata. Ketiga, aku nunjukin juga peringkatnya Edinburgh University kayak gimana. Dan seterusnya dan sebagainya. Sehingga ketika aku bawa nih data, mereka udah nggak bakal nanya-nanya lagi. Mereka tahu, mereka bisa baca. Dokumennya semua ada di sana. Berikutnya, nomor 2 sangat penting. Jadi kita tenang, kita open aja, kita humble ya. Jadi jangan sampai kita ngerasa sotoy, kita ngerasa paling tahu, santai aja. Justru kalau kita terlalu tegang, terlalu merasa kita ngerti semuanya, itu akan jadi red flag sekali. Dan nomor 3, penting bagi kita untuk bikin semacam FAQ. FAQ pertanyaan dan jawaban bahasa Indonesia, bahasa Inggris untuk teman-teman nyiapin itu semua. Jadi dulu aku nyiapin gini ya teman-teman. Jadi waktu itu aku sama temanku nyiapin sekitar 100 lebih pertanyaan dan jawaban dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nanti aku share ke teman-teman. Itu ngebantu aku banget untuk nyiapin persiapan beasiswa. Jadi akan berbeda sekali antara teman-teman wawancara itu tiba-tiba langsung wawancara dengan teman-teman udah nyiapin draft pertanyaan dan jawaban terlebih dahulu. Akan jauh-jauh lebih terstruktur ketika teman-teman udah mencoba menuliskan apa yang teman-teman mau sampaikan. Terakhir, practice makes perfect. Dulu aku nyiapin wawancara itu sehari mungkin bisa interview sama 5 orang yang berbeda gitu loh. Di 5 tempat yang berbeda untuk persiapan nih kita punya interview agar benar-benar matang. Dan mungkin teman-teman akan sering dengar ya skema dari STAR. Jadi kita ngomongin soal situasi kita kayak gimana, tugas kita apa, action apa yang kita lakukan, dan hasilnya kayak gimana. Ini sebenarnya juga terkait sama kita punya CV gitu ya. Kita jelasin kita ngerjain A, oleh karena itu kita punya job desk A, B, C, D, E, sehingga kita ngerjain C, sehingga hasilnya apa. Intinya kita membuat semacam skema storytelling. Ketika kita ditanya, misalkan nih, oh peranan kamu dulu ketika jadi ketua BEM ngapain? Oh kamu jelasin. Ketika jadi ketua BEM, situasinya adalah aku memimpin 50 orang. Tujuan besar dari BEM adalah mengharmonisasi semua kegiatan kampus. Oleh karena itu, task aku adalah A, B, C, D, E. Dari task ini, aku ngerjain A dulu, habis itu B, habis itu C. Sehingga hasilnya adalah A, B, C, D, E. Kebayang? Daripada kita cuma bilang bahwa, oh iya aku dulu ketua BEM, memimpin banyak orang, memimpin satu kampus, titik. Kan gak jelas. Tapi kalau kita benar-benar nunjukin bahwa, nih, kita ngelakuin A, hasilnya B, jadi benar-benar akan terlihat semuanya. Oke? Contoh juga teman-teman bisa pakai yang namanya Macy Framework. Ini bagus banget. Ngebantu teman-teman nge-breakdown sebuah permasalahan. Teman-teman bisa nge-breakdown sebuah case study ketika nanti misalkan ditanya gitu ya. Bagaimana teman-teman mengelompokkan berbagai macam masalah dan juga mengelompokkan berbagai macam solusi. Sehingga jawaban-jawaban teman-teman itu akan terdengar jauh lebih terstruktur daripada teman-teman cuma nyeritain list jawaban.
cuma nyeritain daftar jawaban aja yang orang nggak nangkep. Kaitan satu sama lainnya akan seperti apa. Terakhir dari aku, bagaimana kita memilih kampus? Yang pertama, aku sangat yakin bahwa ini semua mesti balik ke diri kita sendiri. Kita mau fokus di bidang apa? Kita pengen ahli di bidang apa? Di masa depan kita ingin jadi modelan orang yang kayak gimana? Kemudian, coba teman-teman cari negara atau daerah yang memiliki best practice tentang keilmuan tersebut. Karena LPDP itu sangat mencari orang-orang yang mau belajar di tempat yang terbaik. Jangan sampai kita udah belajar di satu tempat, ternyata ya tadi, tempat yang kita pilih ya udah asal luar negeri, asal bisa jalan-jalan, asal apa, tapi nggak jelas gitu loh. Cuma yang penting bisa jalan-jalannya doang, akhirnya nggak best practice gitu loh. Kemudian, ketiga, cari kampus yang punya fokus di bidang tersebut dan memiliki peringkat yang lebih baik. Kalau bisa, jauh lebih baik peringkatnya daripada teman-teman S1 kemarin. Tadi aku kasih contoh, ITB itu peringkat berapa ya? Kalau nggak salah 200 dunia, Edinburgh peringkat 18 saat itu. Jadi benar-benar jauh. Kedua, FSRD ITB peringkat 150 kalau nggak salah. Kemudian Edinburgh College of Art waktu itu peringkat top 50 lah. Jadi itu juga jauh lebih bagus. Jadi hal yang kayak gini mesti benar-benar teman-teman perhatikan. Terakhir, coba komparasi berbagai pilihan yang ada. Jadi jangan saklek sama satu pilihan doang. Lihat silabusnya, konfirmasi ke pengajar kampusnya. Karena itu penting. Ketika nanti teman-teman interview dan teman-teman bilang bahwa teman-teman udah nanya ke pihak kampusnya, teman-teman mau ngambil apa aja, jurusan apa, mata kuliahnya gimana, skema ngajarnya gimana, itu nunjukin bahwa teman-teman benar-benar niat. Nunjukin bahwa teman-teman benar-benar siap. Dan ketika teman-teman nunjukin teman-teman benar-benar siap, tandanya teman-teman benar-benar jauh lebih siap daripada kandidat-kandidat lainnya. Jadi makanya ini benar-benar sangat-sangat penting. Dan terakhir, dari aku ada hal yang mesti teman-teman perhatikan. Satu, ada negara atau program yang membutuhkan tes tambahan, semisal GRE atau GMAT. Jangan sampai teman-teman berantakan di sana. Kedua, ada kampus yang mensyaratkan sertifikasi bahasa atau kelas bahasa lokal. Mungkin bahasa-bahasanya nggak bahasa Inggris. Maka teman-teman mesti perhatikan. Jangan sampai teman-teman di sini ntar, oh salah nih ternyata. Oh ternyata mikirnya cuma bahasa Inggris doang. Gitu ya. Itu yang mesti teman-teman perhatikan. Berikutnya, ada daerah-daerah dengan tempat ibadah tertentu, misalkan di sini Islam, masjid gitu jarang. Jadi teman-teman mesti lihat juga, oh kalau aku di negara ini, kota ini tuh masjid ada atau enggak. Syukurnya dulu Edinburgh tuh masjid ada banyak banget, ada 3 masjid gede yang ramai banget, jadi sangat-sangat tidak masalah sama sekali. Dan ada satu masjid bahkan bener-bener seberangan banget sama fakultasku, jadi kayak sama sekali tidak masalah waktu aku di Edinburgh. Dan perhatikan juga teman-teman tuh ngambil coursework atau research, BETOT atau B research, karena jangan sampai malah nyemplung ke riset ketika teman-teman mau kelas atau mau nyemplung ke kelas ketika teman-teman mau riset. Terakhir, perhatikan juga pergantian musim di tiap daerah. Jangan sampai teman-teman mikirnya kayak, oh aku pengen ke Korea misalkan, nanti ketika musim dingin nggak kuat, atau ketika musim panas nggak kuat, akhirnya bingung sendiri. Akhirnya kuliahnya nggak maksimal gitu loh, karena kita nggak ngeliat kondisi fisik kita kayak gimana. Gitu, oke? Sekian dari aku, sharing-sharing di awal sebagai pemantik, selebihnya kita diskusi. Makasih. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bang Angga atas pencerahannya ya. Jadi kegambar banget ya Bang Mbak semua sekarang lebih ke strategi gitu ya Bang ya, bukan kayak yang hal-hal yang kita bisa cari sendiri sebenarnya gitu kan di apa namanya di websitenya LPDP kayak gitu. Oke, mungkin selanjutnya kita di Google Form sebelumnya kan sudah dikasih tahu bahwa malam ini jika Bang Angga berkenan dan sempat gitu ya Bang, mau untuk review esai gitu Bang. Ya, Gimana? nggak Apakah apa-apa. bisa Bang? Nggak Oke. apa. Tapi mungkin ada pertanyaan dulu nggak? Ini aku sambil nyari beberapa dokumen yang dulu aku pakai ya. Mungkin Ya. teman-teman, ini khusus teman-teman RK, jadi nggak usah disebarin. Ya mungkin nanti teman-teman bisa apa namanya? Bisa jadiin referensi lah untuk apa namanya? Untuk belajar ya. Ya, Nih baik. aku Makasih Bang Angga. share ke banyak banget. Ini contoh Oh, kalau dulu banyak ya. aku share. Yang terakhir nih coba salah satunya. Ini dokumen, semua dokumen LPDP aku. Kebayang nggak mas? Jadi bener-bener belak-belakan aku kasih semua ke sini. Jadi kalau teman-teman lihat, Wah. ini anak RK semua nih. Ageng, Udin, Alfat, ya nggak? Amron, ya Iya, nggak? bener Bang Alfat. Ini anak-anak RK semua, karena ya dulu kita belajar bareng-bareng. Bima. Jadi teman-teman nanti bisa cek ya, Ojan. Teman-teman nanti bisa cek ini dokumen.
Drive aku yang aku pakai isinya anak-anak RK semua sih. Jadi ntar teman-teman misalkan, lo kan Mujab nih, Mujab kemarin keterima kan, dia dari dokumen ini juga. Teman-teman bisa cek, ini Okto, Veno kan kemarin terima, Pipit udah keterima tuh fotonya udah di Glasgow ya nggak? Terus ya banyak sih ntar teman-teman lihat aja. Robi, Robi juga udah di luar sekarang. Ya cek aja nanti teman-teman ini dokumen yang aku beneran pakai untuk apa? LPDP. Jadi kalau teman-teman lihat ini eh LOA masuk Edinburgh. Ini tadi aku cerita soal portofolio ya. Ini Ya portofolio Bang. kegiatan. Nih aku nunjukin nih aku di Boleh Bergerak, aku bikin apa, aku di ITB jadi apa. Ini aku semua media-media aku masukin. Ini RK nih kegiatan LLC, aku jadi koordinator, aku masukin. Jadi ceritain lagi semua yang kita lakuin. Terus ini ada form juga. Ya teman-teman bisa lihat segala macam. Ini form dokumentasi LPDP. Nah, ini juga data nih soal ITB gimana ngomongin pariwisata, industri pariwisata nih. Belanja pemerintah pusat diarahkan untuk pariwisata, kebaca nggak? Jadi bener-bener aku nunjukin data. Ini penting banget waktu itu ada pernyataan dari Menteri Pariwisata oleh ITB, Arif Yahya. Dia nunjukin bahwa pariwisata jadi penting. Kita sadar digital akan semakin akrab. Jadi kita bawa data nih bahwa ke depan pariwisata itu butuh industri digital. Kayaknya nggak mungkin marketing tanpa menggunakan digital. Makanya aku ngambil desain digital media. Jadi bener-bener aku highlight juga. Terus aku nunjukin juga nih. Aku nanya-nanya ke kampus Edinburgh gitu loh. Aku udah nanya, udah ngobrol. Jadi nunjukin kita serius. Apalagi ya sebenarnya. Ini FAQ wawancara. Teman-teman nanti bisa cek. Ini aku siapin sama temanku anak ITB. Dia kan terima LPDP juga. Dia bahkan baru lulus kuliah. Langsung apa LPDP. Waktu itu aku delay setahun. Dia langsung kuliah. Ini aku di sini pakai quote juga. Kita boleh kalah pintar tapi kita nggak boleh kalah siap. Terus apa lagi ya? Ini formulir LPDP nih kalau teman-teman mau lihat. Plak-plekan. Nggak ada yang aku tutup-tutupin. Teman-teman bisa lihat nanti. eh Study plan. Terus apa lagi tuh? Esai-esai. Sangat-sangat terbuka kepada teman-teman RK. Dokumen kontribusi, personal statement. Contoh reference nih kan. Ini dari Kaprodiku ya, Pak Intan. Dokter kan, nih kan. Jadi kita minta dari dokter karena kita memang ambil magister. Terus ini undangan interview LPDP. Ini esai, the biggest. Dulu esainya ada 3 teman-teman. Ini personal statement ini masuk ke Edinburgh. Terus kayaknya ini draft doang waktu itu masih salah. Tapi draft kasarnya udah ada lah. Ini ya teman-teman nanti bisa lihat ya. Aku sebelak-belakan itu sama teman-teman RK. Jangan teman-teman siapkan. Jangan sampai nggak keterima. Maksudnya kalau teman-teman intinya kalau tadi teman-teman lihat siapa aja yang akses, anak RK semua, rata-rata banyak yang udah berangkat dan mereka sama-sama nyiapinnya dari dokumen yang sama ini. Jadi ya harusnya bisa lah ya, gitu. Lanjut. Wah, makasih banyak Bang Angga. Ini kita jadi ini banget ya. Terbantu banget, eksklusif banget nih dari Bang Angga. Yoi dong. Jangan Thank disebar you ya, banget anak-anak Bang. RK doang ya. Aman Bang, siap. Oke Bang, kita lanjut mungkin ke pertanyaan ya, discuss dulu. Ada beberapa nih yang udah raise hand. Pertama dari Bang Bagus Suryo Nugroho. Silakan Bang. Halo, Assalamualaikum Bang Angga. Yap, bro. Ya Bang, nanya lagi Bang. Gue Bagus, rencana mau apply S2 MBA ini Bang. Eh Hmm. Berapa MBA-nya ada di US dan kalau yang di Europe-nya ada INSEAD yang gak ada kebayang. Hmm. Eh Menanya beberapa pertanyaan Bang. Yang pertama mungkin agak sedikit yang agak teknikal dulu. Jadi kan Bang Angga pasti minta apply lebih dari satu kampus. Dan pasti di setiap kampus itu butuh beberapa reference. Nah, apakah Bang Angga minta ke satu orang minta reference beberapa kampus atau Bang Angga punya berapa jumlah orang yang dimintain ya buat jadi ya beragam lah kombinasinya. Itu yang pertama yang kayak Ya, segi teknikal. Kalau ya. si lebih lebih pentingnya mungkin Bang Angga ada nggak ya temen yang apply MBA di US atau di Europe gitu dan dia dicerita dia apa sih kok utama yang dicari dari seorang MBA dan gimana nge-prepare-nya? Dua itu Bang, thank you. Siap. Pertama, soal reference letter itu biasanya kita akan janjian sama dosen kita atau siapapun atasan kita yang kita minta. Jadi janjiannya adalah kan kita akan bikinnya di soft file, bener gak? Soft file aja bikinnya, jadi tanda tangannya juga tanda tangan digital. Kita minta izin ke dia bahwa secara substansi kita nggak akan ganti, tapi mungkin secara nama kampus atau tujuan kampus kita akan ganti. Mainnya di situ aja, jadi sehingga dia juga nggak akan repot
daripada gue minta berkali-kali ya nggak. Jadi bilang aja Bapak Ibu, nanti secara substansi saya nggak akan ganti, tapi mungkin dari segi tujuan kampus saya akan ganti karena mungkin saya akan apply mungkin di 5 kampus, mungkin di 10 kampus, daripada gonta-ganti itunya aja. Itu yang pertama. Kalau MBA temen gue banyak banget. Ada temen gue MBA di Harvard, ada temen gue MBA di MIT, ada temen gue MBA di Oxford, ada di Cambridge dan seterusnya. Rata-rata mereka itu datang satu dari konsultan. Bagus kan juga dari konsultan ya kalau nggak salah sekarang kan. Satu Iya, Bang. konsultan. Kedua atau enggak mereka bikin bisnis. Jadi either mereka bikin startup, mereka punya entrepreneurship junior dan seterusnya. Tapi core-nya kalau gua tangkap ya dari mereka semua pengalaman adalah intinya dua bro. Antara mereka mau ngebantu lebih banyak bisnis buat berkembang, atau mereka mau ngebantu bisnis mereka sendiri. Dan dua-duanya ini mesti lu coba kaitin dengan impact sosialnya kayak gimana. Misalkan ketika lu di konsultan, maka lu mendorong inovasi. Ketika perusahaan inovasi, maka karyawannya juga bisa sejahtera, bener gak? Produk-produk yang dibuat akhirnya bisa berdampak baik sama masyarakat. Sehingga lu bisa jadi semacam guardrail matrix untuk mereka bikin kebijakan, bikin strategi yang juga ramah dari segi people maupun dari segi bisnis. Itu biasanya kayak gitu mainnya. Kalau dari segi bisnis, kalau misalnya kalau lu bikin bisnis, lu ngomongnya adalah bagaimana ketika lu bikin bisnis, lu bisa satu nggak cuma ngomongin soal profit, tapi juga ngomongin soal people. Intinya tuh MBA tuh sekarang mulai ngarahnya ke sana. Jadi lebih ke apa ya? People, pride, profit lah. Lu tahu sendiri lah, pasti kan nggak cuma profit gitu loh. Jadi arahnya udah makin ke sana. Jadi di situ peran lu bagaimana lu meyakinkan itu. Meyakinkannya gimana? Lu tunjukin lu punya pengalaman. Misalkan, oh waktu gua di company A atau gua di consulting A, gua pernah ngajain project. Projectnya tuh kayak gini nih. Nah, dari project ini lu mencoba menyeimbangkan antara profit, people, and juga planet. Sehingga ke depan, lu mau ngebantu lebih banyak company lagi. Lu mau ngebantu lebih banyak level lagi gitu. Karena dengan skill lu yang sekarang, mungkin gue cuma dikasih project-project consulting untuk company-company yang size lebih kecil. Mungkin levelnya divisi. Tapi ketika nanti gue punya MBA, mungkin gue akan dikasih peranan untuk megang company atau scope yang lebih besar. Sehingga ketika gue conscious soal people, planet, and profit, gue bakal lebih banyak didengar gitu loh. Mungkin kayak gitu. Kebayang nggak konsepnya? Ya, kebayang Bang. Jadi harapannya dengan kita punya degree yang lebih, MBA konteksnya, dan begitu datang project yang lebih gede, scope-nya, kita punya value maupun hal-hal praktisnya ya, yang bisa bantu Benar. kita implement hal-hal kebaikan. Bang, gue mau nanya tambahan dikit lagi nih Bang. Boleh. Pertama tadi kan lo bilang kalau reference satu diubah gitu. Gue pernah dengar katanya kalau beberapa kampus tuh punya poin spesifik yang mau di-highlight gitu. Jadi mungkin itu. Nah, itu gimana tuh Bang? Nggak? Sama satu lagi tambahan. Beberapa kampus itu perlu JARE dan GMAT tadi lo bilang. Ada salah nggak Bang? Mending apakah prepare teknis sih? Prepare JARE dulu tuh IELTS dulu karena katanya dengar-dengar JARE cukup kompleks dan lain-lainnya. Ini gitu Bang mungkin tambahan duanya. Sip. Pertama, menurut gue itu tergantung gimana lu deal-dealan aja sama si pemberi rekomendasi. Itulah kenapa pemberi rekomendasi itu sangat diserangkan adalah orang dekat kalian. Kebayang nggak? Jadi gini, kalau gue boleh ngurutin ya, daripada kita ngajar orang yang tinggi, lebih baik ngajar orang yang dekat. Karena kadang-kala tuh kita faviful gitu loh. Oh, gue pengen dapat dari rektor, gue pengen dapat dari siapa? Padahal nggak penting gitu loh. Yang penting adalah orang itu pernah kerja sama lu, pernah nge-supervise lu, titik. Kebayang maksudnya? Jadi pun misalkan dia adalah manajernya bagus doang, nggak masalah sebenarnya. Dia manajer lo di Accenture, udah keluar nggak apa-apa. Asal dia deket sama lu, asal dia tadi bisa ditetokin, Bang, gue nanti kayaknya akan apply 5 kampus. Masing-masing kampus punya poin yang beda-beda. Gue adjust dikit boleh ya? Kan gampang kalau dekat ya nggak? Bayangin kalau dia tiba-tiba rektor atau CEO. Kan susah ya nggak sih? Jadi kata gue, reference tuh nggak usah muluk-muluk nyari orang yang terlalu pejabat gitu loh. Nyari yang deket aja, yang penting gampang. Itu satu. Bahkan ada dulu anak RPDP yang dapat reference tuh dari ketua RT atau ketua lurahnya dia gitu loh. Karena emang dia anak masyarakat banget, kebayang nggak? Dia kayak di kampungnya pengabdian masyarakat banget, jadi ya udah rekomendasi dari lurahnya bos, keterima LPDP gitu loh. Satu. Kedua, soal JRE GMAT sama IELTS, saran gue adalah fokus ke IELTS-nya dulu. Kenapa? Karena itu core-nya di sana. Dan itu ngebantu kita untuk persiapan bahasa Inggrisnya. Karena gini, toh kita nyiapin JRE sama GMAT, semua soalnya juga bakal pakai bahasa Inggris gitu, kebayang nggak?
Jadi kita kelarin dulu bahasa Inggris kita lancar. Ketika dia lancar, udah tersertifikasi, belajar GRE dan GMAT itu jauh lebih gampang daripada kita mikir GRE sama GMAT nggak kelar-kelar. Karena gini, plan B-nya adalah kalaupun kita belum dapat GRE GMAT sekarang, ya udah kita bisa tetap apply LPDP atau apply MBA di kampus yang mungkin nggak butuh GRE sama GMAT, ya nggak? Itu sih. Thank you. Oke, siap. Oke, thank you Bang Angga. Sama-sama. Lanjut. Oke, thank you Bang Bagas. Lanjut ke ini Mbak Jihan ya, Mbak Jihan Amirotul. Monggo. Ya, terima kasih Bang Angga yang sudah memberikan beberapa triks dan juga seterbuka itu tentang administrasi yang udah di-share tadi. Aku mau tanya, jadi terkait dengan research plan atau mungkin study plan-nya itu, menurut Bang Angga itu better kita menceritakan tentang output-nya itu menceritakan tentang kebermanfaatan atau mungkin semacam inovasi atau teknologi atau policy produk gitu. Karena kadang kedua itu kan apa ya agak beda gitu. Tapi menurut Bang Angga sendiri itu prefer kita lebih menekankan pada kebermanfaatan atau produknya itu tadi kayak gitu. Terima kasih Ya. Bang. Ya, kalau gini, ini menarik pertanyaannya. Karena kadang-kala kalau kita fokus ngomongin soal hasil akhirnya apa, atau teknisnya kayak gimana, mungkin kita belum kebayang sama sekali. Justru karena kita ingin mempelajari itulah kita pengen tahu, bener gak? Jadi Iya lebih Bang. baik kita fokusnya ke why-nya. Kenapa ini bener-bener penting? Jadi misalkan nih, tadi aku bilang nih, aku coba pakai logika aku ya. Jadi aku tadi S1-nya belajar soal tourism branding Kota Bandung. Tugas akhirku tourism branding Kota Bandung. Dari situ aku bisa banyak bikin strategi marketing, desain, dan seterusnya untuk tourism branding Kota Bandung. Nah, sekarang aku mau gedein scale-nya. Jadi kota yang lebih besar lagi, dengan wisata yang lebih bagus lagi, ya ini di Edinburgh. Aku nggak tahu jawabannya apa. Aku nggak tahu secara teknis metode apa yang mau aku pakai. Aku nggak tahu secara teknis nanti aku akan bikin apa tuh aku nggak tahu. Tapi justru dari situ aku jelasin bahwa aku punya why-nya nih. Kenapa sih aku tertarik sama ini? Kenapa aku tertarik sama hal kayak gini? Kenapa? Karena Indonesia itu dari segi wisata, percaya atau enggak? Coba deh. Rata-rata tuh kita ngandelin tempat wisata yang berdasarkan bentang alam, bener nggak? Pantai lah, danau lah, itu kan warisan doang, ya nggak sih? Kalau kita nggak ngomongin culture, kalau kita nggak ngomongin aktivitas, bakal mati. Lihat deh budaya. Berapa banyak orang yang sekarang belajar nari? Berapa banyak orang yang sekarang beneran belajar musik-musik daerah? Mungkin nggak banyak. Ya nggak? Karena culture itu mesti diaktifasi. Makanya kita butuh activity. Nah, Edinburgh itu punya apa namanya banyak sekali festival. Makanya dia disebut sebagai kota festival dunia. Kota festival terbesar di dunia. Dan itu yang mau aku coba pelajari gitu. Jadi kebayang nggak? Jadi kita fokusnya ke why-nya. What's the problem? Kira-kira kalau ini nanti bisa terpecahkan, kira-kira bisa menimbulkan dampak apa? Udah dua itu doang. Kebayang nggak sih? Problemnya apa? Ketika nanti ini terpecahkan, nanti kira-kira bisa menghasilkan dampak apa? Udah gitu doang. Itu cukup banget sih. Maka dari itu, penting bagi kita untuk benar-benar nunjukin, oh kita tuh pengen ngambil kuliah apa, dan kenapa. Aku coba kasih contoh ini ya. Aku punya study plan. Karena ini penting banget. Jadi, study plan itu nggak boleh ngasal. Ini study planku di Edinburgh. Jadi kita nunjukin nih, di sini aku bilang ya Edinburgh peringkat segini dan seterusnya gitu ya. Bisa itu aku mau ngambil ini, nanti metode belajarnya gimana, kemudian ini akan berapa lama, ini mata kuliahnya apa aja yang aku ambil, yang wajib dan yang juga yang opsional. Aku tulis. Kemudian, nah di sini aku tulisin, aku tuh mau fokus ke mana. Oh, ini aku mau fokus ke Edinburgh City. Lalala. Jadi kita coba nunjukin sebenarnya kita mau fokus kemana dari mata kuliah ini. Kebayang nggak? Jadi jangan sampai kita ketika bikin study plan atau research plan atau apapun itu, kita cuma nunjukin, oh ya kita tertarik sama ini titik gitu. Tapi kita nggak mikirin kira-kira penunjangnya apa. Padahal penunjangnya apa sih kalau kuliah? Ya mata kuliahnya, bener nggak? Apa mata kuliah yang mau kita ambil? Maka kita tulis beneran. Yang bener-bener detail, yang bener-bener nunjukin bahwa, oh, we did our homework. We did our research gitu loh. Kebayang nggak? Gitu. Ya? Oke, siap Bang. Sama-sama. Udah tergambarkan. Mungkin itu ya Bang, terkait dengan rekomendasi itu sebenarnya cukup dari satu orang atau dua gitu biar Ya, valid. nggak usah banyak-banyak. Dan yang penting orang yang kamu kenal deket aja. Nggak usah aneh-aneh. Oh, Nggak oke usah oke. muluk-muluk kayak rektor atau apa, nggak usah. Nggak penting kok.
Nah, yang penting kan tujuannya siapa sih? Oh, orangnya kenal sama kita, udah kan. Oke, siap Bang. Terima kasih banyak ya Bang Angga. Sama-sama. Oke, makasih Bang Angga dan Mbak Jihan. Mungkin teman-teman Abang Mbak semua ada yang mau nanya lagi nggak nih? Kalau Lagi belum mungkin ke sebelum review kita esai ya Bang. boleh mana apa ya siapa? Ada yang berkenan buat di-review mungkin Abang Mbak disiapkan dulu. Nanti saya bantu buat share screen dari mau yang siapa? Ya Bang Mbak, mumpung nih ada Bang Angga nih bisa di-review langsung. Mungkin Bang Bagwes gimana Bang? Berkenan? Beluman buat nih, ntar dikabarin lagi bang. Jihan, Jihan, Oke. mana Jihan? Udah ada belum Jihan? Gimana Aduh, Mbak Jihan? belum. Jangan aku. Aduh. Ya udah nanya aja kalau nggak ada, nanya aja. Oke. Mungkin Abang Mbak ada yang mau nanya lagi, silahkan. Kalau nggak kita tutup. Anjay. Oke, dari saya aja ya Bang. Mau Boleh. nanya Bang, kalau saya tuh sebenarnya untuk yang sekarang belum daftar sih, cuman kebayang aja karena kebetulan sekarang lagi di bidang public health sih Bang gitu. Rencana pengen ngelanjutin gitu ya S2 di sana. Cuman saya juga suka buat bisnis Bang. Jadi saya tuh masih bingung antara sebenarnya dari kesehatan ya Bang sekarang itu jurusannya ke keperawatan. Terus saya sekarang di bidang public health lebih ke ngurusin yang stunting gitu ya, per program terkait dengan pengentasan stunting di Indonesia. Nah, tapi saya juga pengen punya bisnis gitu Bang. Saya tertarik juga di bidang marketing gitu dan lain-lain. Jadi saya tuh bingung apakah lebih baik lanjut S2 di public health yang bener-bener saya tuh udah ada pengalaman dan istilahnya apa ya, udah masuk banget di sana gitu kan. Tapi kalau MBA juga dari sebenarnya pengen banget punya bisnis gitu, tapi sampai sekarang karena memang modalnya dan juga lebih ke apa ya, istilahnya masih buat belajar dulu di kesehatan ini, jadi saya belum benar-benar mempelajari banget gitu Bang, tapi ada minat ke sana. Saran dari Bang Angga mending gimana ya? Oke. Saran Gitu dari sih. aku adalah kita lebih baik ngambil di bidang yang kita benar-benar udah punya experience di sana. Percaya sama aku, kalau cuma senang doang, itu belum tentu kita bisa. Senang doang belum tentu kita akan betah. Kebayang nggak? Iya Bang. Karena kalau kita MBA, apalagi MBA ya, MBA itu bener-bener biasanya yang masuk itu mereka udah profesional di sana. Kayak bener udah bertahun-tahun antara dia jadi konsultan, antara dia udah bikin bisnis. Jadi nggak ada yang kayak, oh aku baru mulai nih bikin UMKM kecil-kecilan di Shopee, habis itu aku MBA itu nggak ada gitu loh. Kebayang nggak? Akan Iya Bang. ketinggalan sendiri nanti, kayak studinya, apanya. Jadi nggak punya bahan gitu loh. Jadi menurut aku, fokus sama bidang yang kita emang udah terbiasa. Itu paling gampang sih. Karena akan jauh lebih mudah juga untuk ngejelasin dan kita jauh lebih mudah juga untuk nunjukin bahwa kita punya bukti. Kebayang nggak? Daripada kita bilang, oh iya saya mau bikin bisnis sih, maka saya mau MBA. Ngapain gitu loh. Maksudnya S2 ini kan bukan cuma buat kita tebak-tebak berhadiah ya nggak? Bukan cuma buat ngebantuin kita ngejawab ego kita untuk coba-coba ya nggak? Jadi Iya. kita mesti mikir bahwa oh ini tuh dana dikasih untuk yang emang orang-orang udah punya experience di sana, kelar gitu. Jadi saran aku kalau mau di sana ya udah fokus aja sama kita punya pengalaman sekarang di sana, di mana udah fokus di sana aja daripada bikin baru. Karena akan jauh banget lebih susah ngejelasin nanti. Oke? Oke. Oke, siap. Thank you, Bang. Aman ya? Menjawab banget. Aman. Mungkin Abang Mbak lain gimana? Aman ya? Kalau nggak ada, ntar kita di grup aja. Iya. Mungkin nggak ada nih, terakhir nih, dikasih ke satu kesempatan lagi. Oh, ada dari Bang Zaim, Bang. Oke. Aku coba jawab ya. Ya, silakan. Zaim, untuk reference letter, kalau misalnya dari profesor atau dosen yang kenal kita tapi bukan dari jurusan kita, kira-kira bagaimana bang nggak guna? Karena apa gunanya gitu loh? Karena nanti di reference letter itu kan akan ditanya atau akan diminta tulis relevansi sama kita apa? Ya nggak? Kalau dia cuma asal modal kenal, asal modal apa, mentang-mentang dia profesor, nggak akan guna, nggak akan bunyi. Karena poinnya dari reference letter itu apa sih? Satu, kenal berapa lama, kenal sebagai apa, pernah ngerjain apa bareng, dan reviewnya kayak gimana. Kebayang nggak? Ya kalau cuma sekadar, oh iya saya kenal, udah, nggak akan ada suaranya. Oke. Kedua, buat orang-orang yang beda dengan jurusan S1 bagaimana? Nggak apa-apa. Tapi poinnya adalah kita, semasa kita antara S1 dengan mau S2, itu adalah masa-masa pembuktian kita. Contoh, aku punya teman, dia S1-nya, misalkan ya, S1-nya adalah pendidikan, S2-nya dia mau ngambil bisnis.
nggak apa-apa. Tapi ketika dia lulus S1, dia langsung bikin bisnis selama beberapa tahun. Sehingga ketika dia mau S2, yang dia pakai bukan cerita S1-nya dia tadi, kebayang nggak? Tapi cerita pasca kampusnya dia. Makanya tadi ketika Resi cerita, sebenarnya nggak apa-apa Resi. Tapi kalaupun mau Resi MBA, Resi bikin bisnis dulu 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, bener-bener proven Iya, Bang. bisnisnya baru gitu loh. Jadi ketika mau pindah jurusan nggak apa-apa, tapi teman-teman pastikan punya pengalaman kerja atau pengalaman apapun pasca kampus yang itu sama bobotnya dengan teman-teman S1 tadi. Misal S1 kan 4 tahun. Ya udah, pengalaman apa nih yang juga mungkin 4 tahun gitu loh. Yang sehingga orang-orang lihat ya udah nggak relevan lagi harus S1 gitu loh. Menurut aku sih gitu ya. Itu banyak banget yang kayak gitu sih aku lihat. Oke, aman? Sip. Iya, oke. Bang jadi pengen ini kepikiran nanya lagi nggak Boleh. apa-apa? Ya, Aman. tadi kan terkait sama referensi ya. Kebetulan saya tuh sekarang kerjanya bareng Bang Goris. Mungkin Bang Angga juga tahu ya, alumni Hmm. R2. Nah, itu Hmm. kan Bang Goris tuh kalau nggak salah belum S2 juga. Tadi kan dikatakan kalau misalkan mau apply S2, better buat rekomendasinya itu dari yang lebih dari S2 gitu. Gimana ya Bang? Tapi emang kita kan dekat sebagai partner kerja satu project kan gitu. Menurut Abang gimana? Nah, ini pertanyaan menarik. Jadi gini, ketika kita mau dapat rekomendasi dari yang lebih tua, kita lihat Iya. dulu dia itu profesinya apa. Jadi gini, dulu aku tadi bilang bahwa aku dapat 2 referensi ya kan. Satu dari dosen, satu dari atasanku di Backcraft. Atasanku di Backcraft, dia lulusnya juga cuma S1 bahkan. Habis itu tapi dia deputi Backcraft. Dia atasanku beneran langsung, jadi nggak masalah dong. Tapi kan kalau yang kedua ini kan akademik, ya nggak? Dosen. Aneh dong, dosen akademik ngerekomendasiin orang yang sejajar sama dia, bener gak? Jadi ketika Resi dapat rekomendasi dari Bang Gus, tapi dia sebagai CEO Semut Nusantara, nggak aneh sama sekali. Karena role-nya CEO, praktisi, bukan akademisi. Tapi kalau dari akademisi, ya akademisi ngomong sama akademisi gitu loh, ya nggak? Oh, I see. Kebayang nggak maksud aku? Kebayang Bang. Berarti Sip. maksud yang tadi itu pas di akademisi ya Bang, bukan berarti Bener, harus akademisi. sama gitu jadi S3 gitu Iya, praktikumnya. bener, akademisi. Akademisi lawan akademisi dong gitu. Kayak ibarat kata, ya masa S2 direkomendasiin sama S2 sih? Ya nggak salah, tapi maksudnya nggak bunyi aja gitu, kebayang nggak? Iya, iya, I see, kebayang Bang. Oke. Abang mah gimana nih? Ada yang mau nanya lagi? Ini ada satu pertanyaan lagi. Reference letter itu kalau ke Dosbing, dia sudah profesor, tapi nggak terlalu dekat. Apakah lebih baik cari ke dosen yang lebih terlalu dekat walaupun masih S2 atau gimana? Menurut aku, nggak apa-apa ke profesor tadi. Kenapa? Karena role-nya jelas, kebayang nggak? Role-nya adalah dosen pembimbing. Jadi, dekat di sini nggak berarti harus dekat jadi dekat teman curhat ya teman-teman ya. Kebayang nggak maksudnya? Dekat di sini tuh maksudnya Kebayang Bang. ada perannya gitu loh. Kalian tuh bekerja sebagai apa? Kayak tadi misalkan, oh tiba-tiba aku minta profesor, tapi beda fakultas kan nggak ada apa nih perannya gitu loh. Iya nggak sih? Nggak jelas. Tapi kalau oh ya dia adalah seprofesor aku waktu aku S1, ya itu masih sangat-sangat relevan gitu loh. Ya deket di sini nggak melulu teman-teman tuh harus deket teman dekat teman-teman tahu nama anaknya siapa, dia tinggal di mana, nggak kayak gitu. Deket di sini adalah teman-teman ada eh ya ada opportunity bekerja bersama, ada irisan kerja bareng lah. Nah, kalau apalagi Dosping menurut aku tuh udah relate banget, nggak apa-apa sikat aja. Gitu ya, maksudnya ya, kebayang nggak? Mantap. Oke, Abang Mbak gimana nih? Ada yang mau nanya lagi? Mumpung Bang Angganya ada di sini. Bang Angga kira-kira sampai jam berapa Bang available ya? Udah lebih, Kalau udah tadi nggak kan ada, cuma 21 ya, jam 21. kalau nggak ada ntar kita nanya diskusi di grup aja. Lalu satu lagi nih terakhir Oh Tisa. iya ada nih, dari Terakhir Tisa. ya. Ya, silakan Tisa. Makasih banyak kesempatannya. Bang mau nanya. Sebenarnya pertanyaannya tuh hampir sama kayak Resi. Jadi aku backgroundnya dari anak kesehatan dan sekarang juga lagi bisnis gitu. Tapi aku tuh track recordnya waktu kuliah tuh aku dari maba sampai sekarang pun aku masih menekuni pendidikan dan bidang sosial kayak gitu. Oke. Nah, jadi aku pengen nih S2. Itu disesuaikan sama memang track record aku ya Bang ya. Tapi aku agak kurang pede nih Bang, karena track record aku tuh kayak Pengmas gitu, jadi kepanitiaan organisasi di sana. Terus sekarang memang lagi ngajar juga sebagai freelance itu di
di sekolah swasta. Jadi aku ngelihat di sana ada permasalahan dan ketimpangan. Jadi yang membuat aku pengen di S2 di pemberdayaan sumber daya manusia dan pendidikan yang terkait itu lah. Apakah menurut Bang Angga untuk pengalamanku yang korelasi yang tadi itu bisa dijadikan alasan aku untuk makanya untuk memperkuat why aku gitu loh, untuk memilih gitu. Tapi aku punya plan gitu di kedepannya mau ngapain gitu untuk aku milih jurusan itu gitu. Kebayang. Ada dua, Tisa. Ada dua. Yang pertama adalah bagaimana kamu merangkai semua story kamu tadi, jangan sampai kedengarannya acak-acakan. Kebayang nggak? Iya. Nih, ini masalahnya bagi banyak pelamar beasiswa adalah sebenarnya tuh mereka keren, tapi mereka bingung ngejelasinnya. Kebayang maksudnya? Nih, aku jelasin. Aku punya teman. Dia tuh HR di Paragon. Oke. Tapi yang dia bingung kan apa? Mas, aku tuh S1-ku tuh teknologi pertanian, Mas. Kerjaku tuh HR. Tapi aku nanti pengen S2 lagi tuh soal HR. Itu gimana ya? Kok kayak nggak nyambung ya? Nah, yang dia bingung kan di sana. Habis itu aku tanya, gini, kamu jadi HR berapa lama? Aku udah 4 tahun, 5 tahun, Mas. Oke, lama dong udah kayak S1, ya nggak? Kedua, kamu di HR-nya ngapain aja? Oh iya, Mas, aku pertama, aku bikin skema absensi yang lebih mudah. Sehingga awalnya kita merekap absensi itu misalkan 1 minggu jadi cuma 1 hari misalkan, 1. Kedua, aku bantu bikin ini, bikin itu sehingga rating dari karyawan kepada perusahaan itu naik dari 70 ke 90 misalkan. Dan seterusnya dan sebagainya. Akhirnya ketika tadi kan aku balikin loh. Artinya kerjaan kamu bagus dong, ya nggak sih? Tapi kenapa kamu malah mikirnya Iya, Bang. fokusnya adalah S1 aku teknologi pertanian, S2 aku HR. Kayak gitu loh, kebayang nggak? Jadi menurut aku kadang-kala tuh kita bukan jelek di pengalaman, tapi kita nggak bisa membahasakannya, kita nggak bisa ngejahitnya, kita nggak bisa menarasikannya. Jadi itu poin pertama. Jangan sampai ketika tadi kamu cerita, kesannya oh iya aku ikut Pengmas, aku ikut ini, aku ikut itu, kesannya nggak jelas gitu loh. Padahal semua mungkin align, semua ada prestasinya, semua tuh satu garis lurus yang ada benang merahnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang mesti diperhatikan adalah kita nggak cuma ngomongin soal planning kita nanti gimana atau kemana. Tapi kita ngomongin soal kita pasti sudah dibutuhkan ketika kita mau kemana. Misal, kalau kamu masih jadi ini bahasa kasar, bahasa umum aja ya, bahasa gampang ya, jangan diambil aneh-aneh. Jadi, misalkan sekarang kamu masih jadi freelance nih. Ketika nanti kamu kuliah, kamu balik, apakah kamu tetap mau jadi freelancer? Nggak lucu dong, maksudnya anak S2 dibayar kuliah mahal-mahal, miliaran balik-balik masih jadi freelancer lagi atau masih nyari kerjaan lagi, kebayang nggak? Jadi kalau tadi ingat nggak cerita yang tadi aku ceritain tentang temanku yang di Universitas Negeri Padang, Hukum Internasional, dia udah jadi asisten dosen. Dari dekanatnya udah ngasih dokumen bahwa ketika nanti dia pulang S2, dia bakal lanjut lagi di sini. Jadi tuh ada semacam kayak kepastian gitu loh. Kepastian bahwa dia bisa ke sana. Jadi jangan cuma rencana itu bukan cuma oh ya abis ini aku mau kerja di sini atau abis ini aku kerja di sana. Jangan cuma itu, tapi kayak kita punya pengalaman apa sehingga ketika nanti udah balik tuh orang tuh ngerasa bahwa ya ini dia nggak aneh gitu, dia balik ke sana dia emang dari dulu kayak gitu kan. Saran aku, ini saran doang ya. Kalau tadi misalkan kamu mau pengabdian atau apa, coba cari satu hal yang benar-benar full time deh. Karena gini, bukan aku menganggap remeh freelance, tapi banyak orang menganggap freelance itu tandanya kita belum tetap, kebayang nggak sih maksudnya? Kayak kita belum ajek gitu loh. Karena kita belum ajek, kita masih ngerjain A, kita masih ngerjain B. Artinya kita pun masih scattered. Bayang kalau kamu, oh aku udah kerja di A. Nanti kuliah, aku balik lagi mungkin akan di bidang A. Mungkin walaupun nggak di tempat yang sama gitu, kebayang nggak? Tapi masih di bidang yang sama karena aku udah ada experience di sini. Karena gini, kita juga mesti mikirkan, anggap aja ya, pihak pemberi beasiswa atau LPDP itu kayak rekruter HR lah. Kayak rekruter HR. Kira-kira nih, kalau nih anak, aku kasih pelatihan, dan dia mau masuk kerja lagi, dia bakal keterima nggak sih? Ngebayang nggak maksudnya? Dengan pengalaman dia tadi, dia bakal keterima kerja nggak sih nanti? Atau jangan-jangan CV-nya jelek banget, dia nanti nggak bakal bisa keterima kerja anyway di mana-mana. Kebayang? Jadi itu yang kita mesti coba seimbangkan sih. Gitu ya. Aku coba jawab terakhir deh Fauzan nih di chat. Terakhir ya. Nanti bisa dijawab di grup kalau ada pertanyaan.
Semoga masih bisa kejawab. Tadi Bang Angga sempat mention, boleh beda S1 dan S2 asalkan setelah masa S1 ada pengalaman yang bisa relevan. Benar. Nah, singkat cerita, karena kita udah orang yang berbeda dari kita S1 sebelumnya, apakah masih boleh ambil dosping kita dulu sewaktu S1? Atau sebaiknya ambil rekomendasi dari orang terdekat kita setelah S1? Saran aku gini, nyari orang yang benar-benar relevan sih. Nyari orang yang benar-benar serelevan mungkin. Karena kita nggak tahu, aku nggak tahu kamu udah berapa tahun selisihnya. Tapi rata-rata teman-temanku yang udah 5 tahun ke atas, itu udah nggak minta lagi sama dosping mereka. Kebayang nggak? Karena pengalamannya udah jauh banget. Udah, apa ya? Ibarat kata 5 tahun yang dulu sama 5 tahun yang sekarang udah beda banget. Apalagi bidangnya pun berbeda. Jadi, kalaupun aku boleh sarankan, coba cari sama yang paling recent deh. Paling baru. Biasanya tuh 2-3 tahun lah. Kayak tracker itu. Jadi, sebisa mungkin coba cari yang paling relevan di bidang kita dan juga paling baru. Jangan yang kayak udah lama banget, habis itu kita minta lagi. Kayak misalkan aku nih, tiba-tiba aku minta dari dosenku S1, kan nggak lucu gitu loh. Kayak aku lulus udah mungkin berapa tahun ya? Mungkin udah hampir 10 tahun gitu loh. Ya nggak sih? Dosen-dosennya udah pada beda semua juga gitu. Jadi menurut aku itu yang mesti diperhatikan sih. Tapi biasanya kalau mau selesai enggak. Kalau mau dicoba nggak apa-apa, tapi jangan cuma satu reference letternya, kumpulin aja semuanya, 2 kayak 3 kayak, jadi buat jaga-jaga. Nanti orang-orang tinggal lihat aja, mereka lihat kira-kira mana yang paling relevan. Kebayang nggak guys? Karena dulu pun aku diminta 1, aku ngumpulin 2 gitu loh, nggak masalah. Jadiin 1 PDF aja. Nggak se-strict itu kok, santai aja. Nggak se-strict itu. Bener, nggak apa-apa, nggak se-strict itu kok. PDP minta 1, aku bikin 2. Kamusku minta 1, aku bikin 2, gitu aja. Apa? Cuma tadi ya, jangan lupa sama yang paling baru, yang paling relevan. Itu yang paling penting. Ya. Aman ya? Resi ya? Aman Bang, aman banget. Siap. Siap, terima kasih Bang. Dan juga Bang Boy yang udah bertanya ya. Mungkin nanti dilanjutin di grup itu ya Bang, yang mentor Ya, itu ya? boleh. Oke. Baik, mungkin dicukupkan aja Bang Bani, nggak ada yang mau nanya lagi? Cukup aja Bang? Yes. Nanti kita di grup aja. Oke, siap. Terima kasih kepada Bang Angga yang sudah menyempatkan waktunya ya Bang. Terima Siap. kasih banyak nih. Kita di-share juga tadi file-file eksklusif, tapi mohon jangan di-share gitu ya Bang. Hanya untuk alumni RK aja, teman abang mas semuanya. Terima kasih banyak juga Bang Boy yang sudah berkenan hadir dan juga kita belajar sama-sama. Mungkin dicukupkan sekian, ditutup dengan alhamdulillah alamin. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Mohon sampai jumpa diskusi di grup Abang Mbak.